Amin. Berikutnya kita langsung melangkah kepada pembicara ketiga kita, yaitu Pak Abu Naim. Pak Abu Naim, monggo monitor. Siap, Tat. Alhamdulillah, Pak Abu Naim. Saya perkenalkan sedikit saja, Pak Abu Naim ini, beliau ini pengusaha yang sangat humble ya. Kelihatan ini dari aura wajahnya ini luar biasa. Masya Allah, saya belajar banyak dari beliau. Beliau tuh sangat fokus di bisnis dan bisnisnya juga sangat fokus, ini luar biasa. Dari kecil menjadi besar. Nanti kita langsung dengarkan sendiri saja bagaimana perjalanan bisnis beliau, bagaimana tips and triknya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dihindari kalau kita pengen bisnis kita yang masih masuk skala UMKM ini supaya segera lolos gitu ya, supaya segera lulus dari status UMKM menjadi pengusaha menengah, menjadi perusahaan yang besar dengan karyawan yang luar biasa banyaknya. Pak Abu Naim, langsung saja saya persilakan Pak Abu Naim. Terima kasih Ustadz Erwin dan juga Ustadz Agung dan seluruh tim BPJE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini cukup berbahagia bisa hadir di dalam forum ini, majelis ini yang luar biasa. Komitmen BPJE luar biasa untuk membangun semangat dan juga membangun jaringan di masyarakat kita, khususnya di Partai PKS ya. Semoga hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Dalam hal ini kami diminta untuk menyampaikan case akses untuk mengelola bisnis manufaktur. Izin untuk share screen ya Tat ya. Silakan. Sudah co-host, bisa di share screen langsung. Coba. Sudah jelas Tat? Sudah masuk? Masuk, kelihatan. Masuk jelas suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mulai berbisnis sejak tahun 2002, jadi ini sudah melangkah ke 18 tahun. Jadi sejak lepas kuliah kita mulai untuk usaha kecil-kecilan ya dari rumah. Mohon maaf, saya cek ulang untuk jelas untuk materinya, untuk jelas ya. Jelas. Jadi tahun 2002 itu karena kita masih awal ya, saya punya cerita yang menarik ya, bahwasanya halo? Ya, jelas suaranya. Gambar juga jelas. Oh, jelas ya, di sini hilang saya sebentar. Share screen-nya jelas. Share screen-nya kelihatan kok, share screen. Company established. Saya nggak bisa geser. 2002. Saya ganti screen ini aja, screen. Sebentar, saya ganti screen. Oke, saya ganti screen, share screen aja. Saya ulangi ya. Oke, jelas ya? Jelas banget. Jelas. Oke. Kita mulai tahun 2002, berawal tentu tentang banyak potensi di tentang potensi kita belum banyak di dunia material building yang terbuat dari metal, padahal kondisi hutan kita tidak bagus, kondisi kayu juga mahal. Maka kita mencoba mencari produk yang bisa kita buat, yaitu kita membuat pintu. Dan ini pintu kamar mandi. Pada waktu itu saya waktu keliling sendiri, saya pernah keliling sendiri, nyopir sendiri ya.
sampai Tegal juga pernah ya, sampai Tebes, ya Purwokerto, ya. Purbalingga jelas ya. Kemudian ada salah satu customer atau toko yang bilang begini, apa ini laku? Banyak warga kita yang masih pakai kain, bahkan tidak pergi ke kamar mandi tapi ke sungai. Di tahun 2002 itu kan 18 tahun yang lalu, kamar mandi dari warga itu masih terbuat dari banyak yang kain, juga dari triplek dan sebagainya. Kita menjumpai beberapa pertanyaan itu dan juga pernyataan pesimistis, namun kita penuh keyakinan bahwa ini akan tetap diterima masyarakat, karena masyarakat tentu memilih yang praktis, yang lebih mudah didapatkan, ya, tidak merepotkan, ya. Dan alhamdulillah pernyataan-pernyataan itu bisa kita buktikan bahwa kita mampu untuk menghadirkan produk kita sampai sekarang ini, dan ternyata mulai merubah habit masyarakat. Sekarang jarang sekali rumah yang kamar mandinya terbuat dari kain ya pintunya ya. Ini produk awal kita tahun 2002 dengan merek Wingking Door. Ini merek ini insya Allah mudah diingat ya. Kemudian selama perjalanan kita yang cukup panjang ya, dari 2002 kita sampai 2015, kita baru melakukan perubahan atau penambahan produk. Jadi cukup lama kita fokus di produk kita yang produk murah. Kemudian kita akan mencoba masuk untuk investasi pengembangan di tahun 2005. Kita mulai tahun 2008 sebenarnya research-nya. Ya, research dari 2008, research teknologinya, research prosesnya, sehingga akhirnya tahun 2015 kita mulai production. Ini dengan pintu yang lebih mahal, dengan untuk masuk kelas menengah ya. Nah, kemudian juga kita tahun 2016 kita mengembangkan, kita invest lagi dengan dengan memperbarui mesin-mesin produksi kita dengan sistem yang lebih cepat, dan kita akhirnya mesin kita yang kita develop bisa memproduksi berbagai macam produk ya, variasi. Nah, ini terakhir kita tahun 2020 research kita mulai tahun 2008 itu terus menerus berkembang, dan akhirnya kita bisa mengembangkan sebuah pintu ya, pintu baja yang kita fokuskan untuk digunakan. Kalau awalnya dari kamar mandi ya, sangat sepele, kita masuk ke pintu rumah ya, pintu kamar, pintu depan, dan terbuat dari baja. Perlu diketahui tampilan yang seperti kayu ini terbuat dari proses yang sangat khusus, dan kita termasuk di Indonesia ini yang satu-satunya menguasai proses ini. Ya. Pertumbuhan kami selama tahun 2002-2003 sampai sekarang sekitar 18 tahun, alhamdulillah kita ada 2 pabrik yang terpisah, kemudian ada 400 orang yang bekerja di situ. Nah, dan growth kita alhamdulillah melampaui dari standar level growth yang ditentukan oleh para ekonom atau para ahli, yaitu standar growth itu minimal 100% per tahun ya, untuk bisnis kecil ya, bisnis UKM ketika baru kemudian dia tumbuh untuk menjadi usaha menengah itu ya, yang ideal itu minimal, yang bagus itu adalah 100% ya per tahun. Alhamdulillah kita melampaui. Kita 16 tahun itu kita sampai 10.000% lebih, dengan rata-rata kalau kita buat persentasenya 600% per tahun. Ya. Mengapa kita memilih bisnis manufaktur? Sebagaimana Pak Setiawan tadi, bisnis manufaktur itu sangat-sangat unik ya, spesifik dan butuh banyak kerumitan. Kenapa kita memilih yang penuh kerumitan ini? Nah, ini kita bicara teori aja ya, dan menjadi dasar kita mantap masuk ke bisnis manufaktur.
Yang pertama bahwasanya negara-negara yang maju itu PDB atau pendapatan brutonya mereka itu ditopang oleh manufaktur. Terbesar ini 5, Indonesia termasuk bagus karena Indonesia masuk ke dalam 5 besar sektor manufaktur. Yang pertama Cina, kedua Korea Selatan, dan ketiga Jepang. Indonesia masuk keempat. Nah, kemudian manufaktur itu atau production itu lebih tahan krisis. Ya, karena apa? Ya, karena bidang usaha yang luas, mereka menguasai hulu dari hilir. Potensi mereka menguasai bahan bakunya, ya, potensi mereka memproduksi sendiri, dia bisa menentukan harga sendiri, ya. Kemudian juga dia bisa memasarkan sendiri. Nah, jadi manufaktur ini bisa menguasai dari hulu dan hilir. Kalau pemasaran atau penjualan atau distribusi, mereka sangat bergantung oleh produsen. Tapi kalau manufaktur, dia bisa ngambil semuanya. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah kita mampu melampaui krisis tahun 2005, kemudian juga kemarin tahun 2000, yang 2007 kita sempat ada krisis, kemudian 2018 juga ada, kemudian yang terakhir kemarin COVID, alhamdulillah kita tetap tumbuh. Dan perlu diketahui bahwasanya manufaktur itu ada 700 kategori produk dengan ribuan produk turunan. Salah satunya kami ini di steel building ini, di produk pintu baja ini hanya bagian kecil dari produk building material. Ya, ada ratusan bahkan ribuan seluruh produk manufaktur yang bisa kita bikin. Halo, Pak Erwin. Ya, suaranya Ya, jelas. Bagus, masih bagus. Maaf, karena saya pakai share screen, jadi Terus saya aja tidak terus. Jelas. Ya. Selalu aktif aja ya Pak ya, selalu say gitu, biar kita nggak merasa sendirian ya. Ya. Siap, Pak Abu Naim. Jadi Kita mendengarkan terus. ini kenapa kita milih sektor, kalau Pak Wawan tadi sektor skincare juga sangat potensial, di building material juga potensial, karena selama masih ada manusia dia akan butuh tempat tinggal, ya, dia akan butuh dan apalagi ada keluarga yang menikah, selama tiap tahun menikah maka dia butuh rumah, lahir maka dia akan butuh rumah. Jadi sektor building material itu termasuk sektor yang termasuk bahan baku, istilahnya termasuk Kebutuhan sektor pokok, utama. Kebutuhan pokok. Dan pokok. Ya, selain sektor pangan. Nah, masuknya sektor papan. Nah, perlu disampaikan, perlu diketahui, di Indonesia itu sampai 20 tahun yang akan datang itu ada 1,4 juta unit rumah per tahun kebutuhannya. Ini data BPS ya. Jadi tinggal dihitung ya. 1,4 juta itu tinggal kali berapa ratus juta, mungkin minimal rata-rata 200, tinggal bisa dihitung ini omsetnya per tahun. Ya, dikali berapa pintu ya Pak ya? Ya. Kemudian kenapa kita memilih produk pintu, jendela dan kusen baja ini atau steel fenestration? Ada semacam, tadi di awal saya sampaikan, kita melihat ada semacam kegelisahan atau semacam kondisi di mana kondisi kayu pada waktu 2002 itu lebih sulit daripada sekarang loh. Ya, karena dulu itu banyak kayu yang dipotongin, efek dari tahun 98 yang penjarahan itu. Ya. Jadi 2002 itu dulu kita merasakan betul, yaitu pohon-pohon dijarah, hutan pada habis gitu. Nah, kita mencoba melihat itu menjadi sebuah kondisi yang kemudian kita berharap mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan bumi yang lebih baik ya. Di samping itu kita sudah menghitung kalau tadi 1,4 juta per tahun, potensi hanya untuk pintu saja ini, pintu dan jendela itu potensinya marketnya 15 triliun per tahun. Jadi potensinya sangat besar. Ini bisa lebih ya, karena 1,4 itu tidak menghitung kebutuhan yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Padahal di desa-desa masyarakat itu banyak yang bangun sendiri. Ya. Itu di
sektor kemampuan developer ya 1,4 itu. Nah, bagaimana kami untuk selama 18 tahun ini tetap tumbuh dan bertahan, dan kita bahkan berusaha untuk mencanangkan sebagaimana Pak An tadi ya, pertumbuhan di masa yang akan datang. Ya, kita ingin menguasai di sektor bisnis ini di Indonesia, dan juga kita akan masuk ke wilayah global ya, insya Allah. Ya. Ada beberapa case success yang ini ingin saya sampaikan di sini. Case success yang pertama yang kita lakukan sejak awal dulu, saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah bisnis ini bisa dikembangkan? Itu yang pertama yang saya lakukan dulu. Apakah ini potensial gitu? Dan untuk apa saya mengembangkan ini? Nah, ini pertanyaan yang saya tanyakan sejak awal ya, supaya saya bisa bertahan atau punya semangat, punya daya dorong yang kuat untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian saya tuangkan ke dalam visi misi dan culture perusahaan ya. Dan kita secara resmi terlembagakan sistematis itu baru tahun 2014. Jadi setelah 10 tahun kita secara terlembagakan. Kalau sebelumnya visi misi melekat ke owner ya, melekat ke kita. Ya, ini semacam problema atau kondisi dari UMKM. Ya, tapi zaman sekarang itu, bisnis sekarang itu bisa langsung dibikin sekarang ya, karena zaman saya dulu itu sangat sulit menemukan forum-forum seperti ini. Ya, sangat kesulitan kita forum-forum bisnis yang punya fokus untuk mengembangkan bisnis ya. Nah, salah satu visi kita di sini, kita ingin menjadi leading and trusted global manufacturing company in steel, building technology and material. Jadi kita memang fokuskan untuk menjadi pemain manufaktur di steel building material ya, teknologi dan material. Kita mulai dari sisi steel fenestration, jadi perjendelaan. Jadi building material itu sangat luas. Ya, steel building material itu kebutuhan rumah dalam hal baja itu sangat luas, mulai atapnya, mulai dindingnya, bahkan lantainya. Nah, kita hanya main di awal ini baru fokus di fenestration. Jadi ke depan kita akan masuk ke semua lini, insya Allah. Bahkan home appliance-nya itu juga terbuat dari metal ya. Nah, kemudian yang kita lakukan setelah kita menanam visi ke tim, jadi visi misi culture kita bikin tiap pagi ya, khususnya sepekan berapa kali kita bacakan, kita deklarasikan di tim kami ya, mulai tahun 2011 itu secara rutin alhamdulillah mendeklarasikan visi misi, dan kita sampai sekarang ada event-event. Sekarang kemarin kita mengadakan event culture gitu. Event culture itu contoh misalkan masing-masing tim ya di perusahaan diminta untuk membuat video konten, kemudian dilombakan. Nah, kemudian pemenangnya mendapatkan hadiah apresiasi tentu. Kemudian ada acara nonton bareng video-video yang dibuat oleh tim. Ini salah satu contoh yang kita lakukan untuk menanamkan visi misi culture ke karyawan atau ke tim. Dan alhamdulillah kalau zaman dulu kita fokusnya ke kita ya sebagai owner, tapi sekarang alhamdulillah dengan kita menata, memperjelas visi misi culture, deklarasinya jelas, kapan waktunya ya, maka alhamdulillah perusahaan lebih tumbuh lebih baik ya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah membangun tim atau teamwork. Tahun 2007 kita itu mengalami sebuah kondisi di mana karena waktu tahun 2003 kita itu masih sewa ya, masih kontrak. Tadi saya sampaikan di depan ada gambar itu, kita masih kontrak di rumah itu tahun 2003 sampai tahun 2005, dan sistemnya masih kurang bagus. Maka ketika tahun 2005 kita melakukan investasi baru alhamdulillah
Dan salah satu sumber kapital yang kita dapatkan waktu itu, alhamdulillah kita dipercaya oleh waktu itu Kospin ya, Kospin Jasa atau perbankan. Jadi kita ambil konven karena zaman dulu itu belum ada syariah masuk ke Pati ya. Syariah itu baru masuk sekitar tahun 2010-an. Ya. Tahun 2007, 2005 kita bangun pabrik baru yang sampai sekarang kita tempati, alhamdulillah. Dan salah satu tantangannya adalah ketika SDM kita tambah, PR terbesar bagiannya Pak An tadi adalah menata SDM. Karena biasanya SDM awal itu kita tidak bisa merekrut yang bagus. Nah, kendalanya di perjalanannya ketika kita mulai tumbuh, SDM-SDM yang punya belum standar ini, mereka biasanya sulit untuk dikelola gitu. Maka tahun 2007 kita sempat hampir 95% SDM kita keluar, ya boikot ya. Ya karena ada sesuatu yang melanggar, jadi ada culture yang dilanggar. Salah satunya dulu kita menerapkan karyawan tidak boleh melanggar, misalkan tidak boleh main judi, main minum dan sebagainya. Nah, dulu sempat ada karyawan yang terbukti minum minuman keras, kemudian kita keluarkan. Ya, ini minumnya di luar perusahaan ya, karena dapat laporan. Akhirnya seluruh karyawan itu protes ya, dan mundur semua. Jadi 95%. Nah, sejak itu kita kemudian melibatkan mulai menata rekrutmen ya. Ini untuk pelajaran yang lainnya supaya rekrutmen kalau bisa dibuat lebih standar di awal. Ada tesnya ya, ada tes fisiologinya atau ada tes-tes yang terukur ya, ada wawancaranya seperti itu. Supaya apa? Supaya orang ketika masuk itu terseleksi, yang pertama itu. Yang kedua, orang yang masuk perusahaan tanpa sebuah seleksi, mereka tidak merasakan. Halo, suaranya Hilang ya? Halo. Pak Abu Naim, suaranya menghilang, kepencet apa? Pak Abu Naim, Oh, sinyal mungkin ya Pak. tes. Oke, sambil menunggu nih Pak Abu Naim kembali suaranya, kita Halo, ulas lagi nih Pak Abu Naim. Introduksi sebentar, itu Pak Abu Naim dari posisi apa pabriknya di mana itu lokasinya? Di Pati Pak. Pati ya, waduh jauh ya. Dekat Pak, masih di Jawa Tengah Pak. Iya sih. Itu dia berangkat dari skill ya, dia punya skill sih. Itu jadi mengembangannya enak, kalau nggak punya skill ya mumet ya. belum tentu Skill Pak. Beliau bisa sarjana dipelajari, hukum Pak. Sarjana hukum? Sarjana hukum. Dia sarjana hukum? Beliau sarjana hukum. Oh. Beda sama saya ngurusi pasal, sarjana teknik. Beliau sarjana hukum ngurusi teknik deh. Karena kerja keras. Kenapa Pak Abu Naim nih, barusan saya telepon, bisa? Ayo lanjut. Halo? Apa masih ada kendala sinyal mungkin ya? Barusan saya telepon, bisa? Halo Mas Abu Naim? Recording in progress. Oke, Pak Abu Naim sudah kembali. Silakan Pak. Harus standby ya, karena kita nggak bisa lihat screen ya. Mm-mm. Ya, karena ada masalah di sistem saya ya. Oke. Lanjut di teamwork sampai tahun 2000 ini ya, 95% karyawan yang keluar. Iya. Minta tolong untuk co-host. Co-host, co-host ya, di setting co-host Pak ya. Oke, sudah. Oke. Kalau nggak masuk sesi tanya jawab dah, waktunya kan sempit. Nanti tanya kapan nih? Kalau Pak Abu Naim masih agak panjang nih. Oke. Ya.
Sebentar, ini ada yang terlewat. Oke. Nah, kemudian kita juga mengadakan, alhamdulillah tahun 2007 kita mulai standarisasi rekrutmen, ya. Sejak itu kita mulai libatkan psikolog untuk rekrutmen, sehingga kita mendatangkan SDM yang bagus. Ini saran untuk yang memulai bisnis. Di awal kalau bisa ada standar tes, minimal tes MBTI, ya ada alat-alat tes yang bisa kita dapatkan di internet. Ya, kemudian juga tes, ada tes wawancara dan sebagainya. Dan kita mulai standarkan rekrutmen itu, misalkan harus bisa membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga kita mulai dapat menyeleksi SDM yang memang baik. Ya. Setelah itu kita mengalami stabilitas, alhamdulillah. Kemudian kedua, kita menyusun struktur organisasi, dan yang ketiga training dan pengembangan. Nah, tim ini kita senantiasa, alhamdulillah, kita itu secara rutin ada namanya TEMPA. TEMPA itu sistem pengembangan kajian rutin gitu ya, untuk seluruh karyawan. Kita bagi kelompok, ya kita cari mentornya dari internal gitu, kita bagi, alhamdulillah berjalan. Nah, kemudian yang keempat, kita lakukan remunerasi secara terus-menerus. Artinya remunerasi itu penggajian, ya kesejahteraan itu kita tinjau terus-menerus. Ya, kita buat standarisasinya, dan kalau teman-teman di sini itu mau belajar bagian remunerasi sama Ustadz atau sama Coach Rian tadi, itu ahlinya salah satunya. Nah, di sini juga ada Coach Faris Panani. Ya. Kemudian leadership, ya. Ini case sukses yang ketiga adalah leadership. Sama seperti siapa yang disampaikan Pak An tadi itu, bahwasanya untuk di bisnis awal, pemimpin itu atau owner itu harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, serta menguasai bisnis secara detail, ya, mulai dari bahan baku, proses produksi, bahkan mulai teknologinya, ya, mesinnya, proses mesinnya, kemudian menjualnya, ya, keuangannya, kita harus pelajari semuanya. Dan alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk menata ini di awal, ya. Dan selanjutnya untuk leader itu adalah bagaimana membangun leadership level 5, yaitu level 5 itu adalah bagaimana tim kita itu bisa bekerja sesuai visi misi culture yang ditetapkan perusahaan, ya. Nah, kemudian produk, ya, sukses dari produk, yaitu yang kita lakukan, ya, dalam bisnis kita, karena kita mulai dari kecil, yaitu kita menetapkan satu winning product. Ya, jadi tadi fokus pada satu produk, kita hanya buat pintu kamar mandi, dan itu disepelein banyak orang waktu itu, ya, ditertawain, pintu kamar mandi, apalagi tahu mereknya Winking Door itu ada artinya yang kalau dipahami dengan detail itu ada kelucuan juga gitu, ya, Winking Door, ya. Itu bahasa Inggris sekaligus bahasa Jawa. Ya, winning product itu produk fokus yang akan kita kerjakan. Saya mengambil pintu kamar mandi waktu itu, ya. Dan sampai sekarang pun tetap kita produksi, walaupun kita sudah memproduksi pintu-pintu yang lebih mahal, ya. Dengan tujuan apa? Yaitu ketika kita pilih satu winning product, maka kita bisa fokus untuk proses produksinya, investasi mesinnya, membuat SOP-nya, stoknya juga jumlahnya terbatas, nggak butuhkan modal banyak. Kemudian kontrol kualitasnya, pemasarannya, dan keuangannya. Jadi fokus winning product. Dan alhamdulillah yang kita lakukan ini membawa kita bisa mengembangkan produk varian-varian yang lain. Kemudian yang kedua, kita membuat produk yang masih blue ocean. Jadi kita memang menghindari ATM, maaf ya. Khususnya di sini ya, di wilayah kita. Bisa jadi produk ini ATM di tempat lain, tapi jauh dari sini, misalkan di negara lain gitu ya. Nah, kita masuk ke wilayah yang masih blue ocean, jadi tidak banyak pemain, sehingga punya waktu bagi kita untuk mengembangkan, ya. Karena dari sisi produksi itu banyak modal yang lebih besar, banyak pemain yang lebih besar. Kalau kita masuk ke produk-produk yang sudah dijual orang banyak, maka
marginnya sangat kecil, butuh effort yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu yang kita lakukan dalam sisi produk ini, kita membentuk tim riset sejak tahun 2008. Kita menyadari tahun 2007 itu ada krisis, ya. Ya, waktu itu produk kita itu kalah dengan PVC. Ya, PVC itu produk kita harganya 170, PVC harganya 150, jadi mahalan kita. Kita betul-betul panik atau begini, bahasanya kita khawatir. Gitu. Biasanya PVC lebih mahal, kita lebih mahal. Sebabkan apa? Karena waktu itu Cina lagi bangun mau Olimpiade, butuh besinya banyak, sehingga harga besi naik tinggi seperti sekarang ini. Sehingga kita menaikkan harga melebihi harga PVC waktu itu. Kita punya khawatiran bahwa kita akan kalah gitu. Kita akan tidak diterima masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Namun Allah menakdirkan lain, ternyata tahun 2008, 2007, 2008 itu bisa kita lewati, ternyata justru kita membuat produk yang lebih mahal, harganya lebih mahal dari PVC, menganggap bahwa produk kita lebih bagus dari PVC. Jadi masyarakat itu persepsinya bisa dirubah. Ya. Ya. Kemudian yang pertama tadi mission, yang kedua adalah teamwork, ketiga adalah leadership, keempat adalah produk. Yang kita benahin waktu yang kelima adalah kita legal ya. Ya. Kita merasakan sebelum tahun 2013, karena perusahaan kita masih perseorangan, kita merasakan kondisi yang tidak stabil ya, tidak stabil khususnya di kita sebagai pengelola atau owner, karena kita tidak jelas kita bagaimananya gitu ya. Ya. Relatif dengan status yang legal, dengan PT, kita merubah ke PT, kita lebih kuat jangkar kita. Ya. Seperti itu maksud saya. Nah, jadi legal itu untuk membangun perusahaan yang sustainable, maka usahakan bisnis itu harus didaftarkan ya, walaupun hanya bikin kerupuk atau apa, daftarkan entah sebagai perusahaan perorangan atau bahkan CV misalkan atau PT, monggo. Nah itu pilihan masing-masing. Ya. Nah, kemudian juga kita mulai membuat peraturan-peraturan perusahaan. Kalau peraturan perusahaan itu sudah kita bikin sejak tahun 2005, 2007. Karena alhamdulillah saya punya background sebagai sarjana hukum, jadi untuk masalah legal ini sudah kita, khususnya yang peraturan-peraturan ini sudah kita selesaikan sejak awal ya. Nah, kemudian hak merek itu harus didaftarkan. Nah, yang keenam yang kita benahi adalah sistem. Ya, sistem kita benahi dengan sekarang ini kita kembangkan untuk supaya perusahaan berjalan lebih otomatis. Kita kembangkan secara digital, baik dari sisi keuangan kita kembangkan ya. Sekarang itu kita membuat sebuah PT baru untuk mengembangkan software yang khususnya yang melayani kita, dan kita mulai mendigitalisasi proses-proses tidak hanya di keuangan ya, kita di penjualan kita mulai digitalisasi, di proses keuangan dan akuntansi ya. Keuangan itu beda dengan akuntansi ya. Jadi keuangan itu misalkan contoh, kalau kita uang mau keluar, mau belanja, itu siapa saja yang mengajukan dan siapa saja yang harus menyetujui. Nah, baru nanti sampai kita ya. Kegunaan untuk apa yang kita buat, alhamdulillah kita sudah bikin secara digital ya. Jadi kita betul-betul dengan digital ini kita bisa mengontrol sistem uang keluar masuk lebih efektif dan efisien. Dan HRD pun kita mulai tata ya. Alhamdulillah kita sudah ada manajer HRD, ya R&D sudah kita mulai sejak tahun 2008. Nah, dan keuangan HRD dan R&D ini kita sebut dengan tim pengendali. Tim pengendali itu artinya kita ada beberapa perusahaan yang cukup hanya satu tim keuangan, HRD dan R&D yang itu membawai beberapa perusahaan tersebut. Nah, maka kita sebut dengan tim pengendali. Jadi bagian keuangan tidak harus kita pisah-pisah. Ya, mungkin kita punya usaha A, punya usaha B, punya usaha C, tidak bisa kita pisah-pisah, tapi cukup jadi satu, karena ini adalah tim pengendali. Kemudian kita kembangkan sistem penjualan. Tadi saya sampaikan kita mulai mengembangkan sistem penjualan online, dan
kita punya perusahaan di bidang penjualan khusus. Kita mau membangun cabang-cabang di seluruh Indonesia, dan ini membutuhkan sistem yang kuat. Ini kita kembangkan secara online. Ya, bisa kita lacak sales itu kemana saja, ya, dia mengunjungi toko mana aja, ya. Ini kita kembangkan demikian. Kemudian sistem produksi pun demikian. Ya. Produksi lebih kompleks karena membutuhkan administrasi yang rumit. Ya. Jadi dia harus mencatat proses, mencatat jumlah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian komunikasi, kita bagi komunikasi internal, ini penting saya sampaikan. Kita pernah mengalami kondisi di mana, karena ini bisnis, ini maaf kita orang Jawa ya, orang Jawa dan kita ini sama-sama pribumi, kebiasaan kita ini bahasa hukumnya gemencaf, gemencaf itu keluargaan gitu. Ya. Halo Pak Erwin. Ya, standby. Oke, alhamdulillah. Jadi bahasanya kita itu ini mesti dialami oleh semua perusahaan pribumi sebagian besar, karena saya sering mendapatkan sharing masalah hal ini ya. Yaitu karyawan kita itu merasa karena ini kita sama-sama pribumi, bahkan ada yang jadi teman ya, dan kita juga memposisikan sebagai teman dan kawan karena budaya kita budaya kekeluargaan. Nah, sekarang ini justru masalah komunikasi ini menjadi penghambat ya. Menjadi penghambat ya. Mana itu yang komunikasi keluarga, tadi Pak Aan tadi menceritakan demikian, mana ini yang komunikasi bisnis ya. Ya. Itu kadang tercampur ya. Bahkan ya, mana ini komunikasi yang harus hanya untuk bagian keuangan, mana yang komunikasi yang untuk bagian produksi, mana komunikasi yang untuk bagian marketing. Itu kadang-kala tercampur. Ya karena kita masih perusahaan kecil, kita masih sering ngobrol bareng, kita kumpulkan bareng. Ternyata hal itu tidak baik karena apa? Karena mengganggu konsentrasi dari masing-masing bagian ya. Maka setelah itu kita atur ya bahwa komunikasi tentang bisnis harus resmi. Kita buat rapat rutin berjenjang dari level bawah sampai pimpinan. Kemudian komunikasi yang berhubungan dengan permintaan, permohonan ya, koordinasi dengan bagian lain, kita menggunakan komunikasi resmi. Mereka harus menggunakan memo, tidak lagi telepon atau WA, saya butuh ini minta tolong, tidak, karena hal itu bisa lupa ya. Ini kita tertulis, kemudian ada briefing pagi dan sebagainya, ini secara rutin kita lakukan. Nah, kemudian untuk komunikasi eksternal kita lakukan, ini sebagai kewajiban kita, alhamdulillah kita secara rutin zakat infak kita lakukan. Kemudian kita dengan pemasaran dan ada penjualan, ini kita lakukan. Kita membentuk perusahaan untuk penjualan tersendiri, ya, sehingga tadi bisa lebih fokus. Nah. Yang terakhir, salah satu yang kita lakukan adalah cash flow. Ya, ini yang ke-8. Ya. Cash flow ini penting ya untuk semua bisnis, khususnya kita ini UMKM. Masalah cash flow ini penting. Dulu waktu saya awal bisnis, saya menggunakan ilmu umum bisnis saja, bahasanya ilmu tua aja, ilmu gampang. Kalau kamu punya uang, jangan keluarkan dengan mudah, nah, seperti itu. Ya. Jadi dan jangan digunakan untuk yang neko-neko. Itu di awal kita pakai prinsip seperti itu. Sehingga hampir semua kita sejak tahun 2012 kita bisa baru ambil profit atau dividen itu setelah berapa tahun ya? Lebih dari 12 tahun ya, lebih dari 10 tahun kita baru ambil profit sebelum kita murni gaji ya. Dan gaji kita ikutin standar gaji untuk karyawan tim ya. Jadi kita posonya lama banget Pak Erwin, kita posonya lebih dari 10 tahun ya. Nah ini karena apa? Kita harus betul-betul mampu mengukur, mengendalikan dan mengembangkan rasio likuiditas. Artinya kita harus punya uang gitu, punya cash ya, kita harus punya cash untuk modal ya. Ya tidak hanya sekedar kita beli uang itu kita gunakan untuk ada uang untuk beli tanah, untuk uang untuk beli ini macam-macam ya. Boleh kita melakukan itu tapi kita harus clear gitu. Ya, kita investasinya harus clear. Maka di situ ada nanti ada solvabilitas, ada utang kita gunakan untuk apa? Kita harus jelas ya. Karena banyak sekali teman-teman kita ini
mempunyai pemahaman yang kurang tepat tentang utang, ya, cari utang sebesar-besarnya misalkan, nanti makainya gampang. Tidak demikian. Jadi utang itu harus kita betul-betul manage bahwa kita itu memang kita butuhkan. Ya. Jadi biasanya utang sebanyak-banyaknya itu terjadi akhirnya apa? Kita mendapatkan hutang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Aslinya kalau kita hutang bank, bank itu tahu kita kebutuhannya berapa, itu tahu menyesuaikan laporan keuangan kita. Nah, biasanya untuk mendapatkan utang yang banyak melebihi kemampuan itu banyak membuat laporan palsu. Maka dulu ada istilahnya cara gila dengan hutang, itu kan diajari cara membuat laporan-laporan keuangan palsu. Nah, itu tidak baik ya. Kita hutang boleh tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini ada rasio-rasio keuangan, ada rasio aktivitas, profitabilitas. Artinya perusahaan itu harus untung ya. Profitabilitas itu perusahaan itu nggak boleh rugi, harus untung. Namun dalam prosesnya belum tentu kita semut, misalkan dalam setahun itu kita ada kenaikan bahan baku gitu ya. Kita kalau kita naikkan kita nggak memungkinkan misalkan, maka kita harus rela rugi untuk di 1 atau 2 bulan, nanti kita akan dapat untung di bulan yang lainnya. Nah, ini contoh, kita fokus di profit. Demikian kesimpulannya adalah kayak sukses faktor ini kita sederhanakan dalam segitiga BI ya. Ilmu segitiga BI ini baru kita dapatkan akhir-akhir ini, dan dulu kita sudah lakukan, alhamdulillah. Ternyata dengan segitiga BI ini kita bisa, ini adalah mind mapping ya. Mind mapping itu peta pikiran. Kita bisa bisa menjangkau masalah-masalah di bisnis, di usaha kita, jangan sampai lewat mana saja yang harus kita selesaikan. Yang demikian Pak presentasi saya. Terima kasih, luar biasa sekali nih Pak Abu Naim, bangun bisnis dari tahun 2002, berarti sekarang sudah 19 tahun ya? Ya, 12 lah, mau 22 tahun mau lagi. 20, sebentar lagi 20 tahun, luar biasa, 2 dekade. Dan 12 tahun pertama ini puasa ya, hanya mengandalkan gaji, kemudian dimaksimalkan investasinya ya, reinvestment. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah bagi para UMKM gitu ya, kurang sabar gitu ya. Baru kelihatan profit sedikit langsung dimanfaatkan profitnya, dan akhirnya besar pasak daripada tiang, kemudian bangkrut. Yang disalahkan bukan diri sendiri tapi salahkan orang lain gitu. Ya, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa yang live dulu ya. Monggo yang mau bertanya, silakan langsung open mic. Kalau nggak ada, kita langsung ke pertanyaan yang di ini ya, di chat ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Rahmat Raharjo Tegal. Bagaimana analisa? Sebentar, tadi sudah diberi kesempatan, saya ini dulu bacakan dulu ya. Bagaimana analisis hingga bisa membuat produk Blue Ocean gitu ya? Ini bagaimana analisisnya hingga Wajah ini bisa mengambil sikap untuk masuk ke bisnis yang Blue Ocean ini, pintu kamar mandi. Silakan Pak Abu Naim. Ya. Dari awal tadi saya sampaikan memang belum banyak pemain, karena waktu 2002 itu orang masih pakai kayu ya. Artinya kita harus tahu di masyarakat, kita harus survei ke lapangan di masyarakat, apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu. Banyak sekali ya. Itu yang pertama, kita harus ke lapangan, kalau kita material berarti kita ke toko material ya. Kemudian juga kita bisa searching secara online ke internet. Ya. Kemudian ada lagi yang kita lakukan adalah kita searching ke negara lain. Kita ngikutin pameran-pameran di negara lain. Ya, sejak tahun 2013 itu kita hampir tiap tahun ya, kita menghadiri pameran-pameran internasional kayak di Cina gitu ya. Itu hampir tiap tahun. Kemudian kita tahu, oh ini yang di Indonesia tidak ada gitu ya. Kalau kita modifikasi demikian, ini kalau kita akan masuk misalkan begitu. Nah, mungkin di Cina sudah bikin, tapi beda dengan Indonesia. Indonesia punya keunikan tersendiri ya. Kita harus tambahkan keindonesiaan kita. Tidak harus sama dengan yang di Cina. Itulah kita masuk dengan Blue Ocean. Ya, atau barang-barang yang sudah ada Cina tapi belum ada di Indonesia misalkan. Kan banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali. Ya.
Nah, contoh seperti itu Pak, kita harus melakukan research baik ke pilot atau ke apa namanya ke negara lain, ya seperti itu. Ya, Contoh. jadi penting ini pengusaha untuk jalan-jalan ke luar negeri bukan untuk wisata tapi untuk melihat ya apa yang di sana sudah ada, sana yang sudah booming, kemudian di Indonesia belum gitu, kemudian dimasukkan unsur ke Indonesiaan gitu ya. Itu cara mudahnya itu untuk riset ya. Ya, nanti kalau tentunya ada banyak. Nah, setelah pandemi nanti kalian bisa buka itu namanya China Exhibition, itu sebuah channel sebuah web. Di situ ada ratusan kategori industri dan itu ada ininya, ada pamerannya. Nah, silahkan. Kalau misalkan saya pernah mendatangi pameran kebetulan bersamaan pameran tentang aparel olahraga. Gitu. Jadi misalnya di situ dijual gitu. Saya hanya ini sayang kenapa orang Indonesia ini yang sepatu mana itu penghasil sepatu di Indonesia itu kenapa nggak datang ke pameran dan mengganti solnya? Kenapa solnya masih pakai sol yang jelek-jelek gitu, yang ini loh, yang UKM sepatu loh. Ya, Cipayung gitu ya. Sepatu kerja, sepatu formal maupun yang lainnya. Padahal di sana mereka sudah bisa menawarkan begitu luasnya bahan baku untuk sol. Gitu. Nah, contoh seperti itu, supaya kita bisa kompetisi dengan mereka. Contoh saja. Iya, tadi kata Pak Rahmat mahal juga harus keluar negeri. Ternyata enggak juga ya. Sekarang kan sudah banyak pameran-pameran yang diadakan online ya, dan tidak harus pameran gitu ya, karena kita bisa lihat marketplace luar itu ya, kayak AliExpress, Alibaba, itu kita bisa melihat apa sih yang lagi laris di sana gitu ya. Itu produk-produk apa yang lagi banyak diminati di AliExpress. Ini juga banyak yang dilakukan oleh pemain-pemain pengusaha online itu ya. Bagaimana mereka memantau dari marketplace asing gitu, marketplace di Amerika Amazon, kemudian di Cina juga ya, kemudian apa yang bisa dijual di Indonesia. Nah, betul. Berikutnya tadi langsung saja, nih pertanyaan kedua. Kenapa kita perlu ke luar negeri langsung? Karena mereka di pameran itu mulai menampilkan produk akhirnya, menampilkan mesinnya, menampilkan bahan bakunya. Jadi kita mengetahui semuanya gitu. Tapi kalau kita online, kita agak parsial seperti itu. Ya, hanya lihat gambarnya ya, itu pun 2 dimensi ya. Ya, tadi Pak Warsito mau bertanya, silakan Pak Warsito, silakan. Apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel ya. Kalau tadi itu kan yang menjelaskan dari nol ya, masalah perjalanan sama kesuksesan sama kesulitan. Kalau saya orang marketing ya tanyanya, bisa nggak buka cabang di Purwokerto untuk penjualan? Saya siap, ruko ada, mau modal nggak ada. Kalau misalnya mau dititipin dulu saya siap itu. Kalau untuk yang tadi dijelaskan semua saya mudeng, itu memang butuh skill dan butuh keberanian. Cuman saya punya ruko tapi orang naik sini gitu. Mohon dikasih jawaban sing langsung bisa praktek. Demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya bisa saja ya kerjasama untuk menjual. Tergantung dengan semangat atau tekad dari Pak Warsito, bisa tidaknya pada dasarnya bisa, karena hubungannya nanti dengan bisnis ini hubungannya dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi sehingga bisnis kita bisa konsisten gitu. Artinya Pak Warsito perlu belajar lebih dalam tentang bisnis distribusi material ini, ya perlu tanya-tanya gitu ya, apa sih tantangan dan hambatannya, atau tanya ke kami, nanti bisa dilanjut dengan di luar forum gitu ya. Oke, ya tentu kesempatan. Berarti kalau untuk sampel-sampelnya aja boleh ya Pak, sampel-sampelnya dulu. Nanti bisa lanjut ya Pak Warsito via Japri. Ya, oke lah. Nah, nanti di grup. Matur nuwun. Oke, sami-sami Pak Warsito. Berikutnya pertanyaan yang lain dari Wonosobo. Ini siapa ya? Bapak atau Ibu siapa? Bertanya bagaimana sistem marketingnya. Ya. Oh, Pak Ikram Wonosobo. Pak Ikram Wonosobo. Kita ada beberapa tahap ya.
kalau kita di awal dulu kita membagi marketing kita itu menjadi 2 selleran atau penjualan kita bagi dalam channel ya, channel wholesale, distribusi, atau kita channel agen ya, atau channel internal ya, atau principal. Jadi kita lakukan itu. Area yang dekat dengan usaha wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian kita garap sendiri ya waktu itu ya. Kemudian area-area yang jauh kita serahkan ke distributor. Nah, namun ternyata ketika perusahaan kita tumbuh, market kita semakin meluas, bahkan kita waktu itu 70%, 30% ya. 30% itu prinsipal atau kita sendiri yang membangun jaringan. Kemudian 70% itu distributor atau wholesale. Ternyata kalau istilahnya teori Porter ya, 5 faktor itu namanya ya. Jadi tantangan ketika kita kerjasama dengan distributor ya, mereka itu karena distributor kerasa kepemilikannya rendah, mereka banyak tantangan ya. Mereka pengen banyak, kemudian ada kompetitor, mereka pilih kompetitor. Artinya distributor itu tidak bisa kita standarisasi dan stabilisasi ya komitmennya. Maka akhirnya kita mulai kembangkan sendiri, kita perluas mulai tahun 2018 kita pisah, kita membuat PT tersendiri khusus penjualan ya, dan kita bentuk sistem tim marketing ya. Kita kembangkan cabang-cabang ke luar kota, ke luar provinsi. Dan alhamdulillah sekarang beralih ke 70, 30 kebalikan. Ya, distributor atau wholesale ke 30, jaringan internal kita sendiri 70. Dan ini salah satunya salah satu sunatullah yang kita bertahan krisis tahun 2019 kemarin sama 2018 ya, sama COVID kemarin ini. Ya. Ketika distributor nggak mau ambil barang, tim kita sendiri yang kerja, ya seperti itu contohnya. Jadi lebih sustain ya, lebih stabil, seperti itu Pak. Jadi kita ngurusi dari A sampai Z Pak, sampai di penjualan sampai toko Pak. Dari hulu produksi, kemudian sampai ke marketing ya. Cuma marketingnya sampai end user nggak nih, Ustadz Abu Naim? Ini kita baru sampai level toko sampai toko, sampai retail ya. Tapi ini kita sedang kembangkan karena produk itu juga tidak mudah masuk ke customer langsung. Ini kita lagi kembangkan produk, termasuk produk yang terakhir tadi saya sampaikan di background layar kami ini. Ini adalah produk yang nanti kita kembangkan bisa dibeli konsumen langsung. Jadi kita kembangkan ke depan itu dari manufaktur to customer. Seperti itu, Tat. Oke, nanti sebentar lagi akan muncul di marketplace terkenal ya di Indonesia. Sebagai official store. Ya, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu. Kita nanti batasi sampai sebelum zuhur ya. Oke, dari chat. Oke. Oke, pertanyaan bagaimana menjadi reseller, prospek dan prosedurnya. Nah, ini nanti bisa lewat Japri ya. Atau mau dibuka mungkin Pak Abu Naim? Boleh tanya. Tadi menarik nih. Tadi Pak Abu Naim. Moderator boleh tanya? Silakan Tat. Iya, tadi kan ada nilai yang dikembangkan, sempat bahkan efeknya karena kita bicara bisnis padat karya, bicara SDM, bicara resource ya, artinya kepegawaian. Jadi ketika visinya nggak sesuai, akhirnya ada efek lepas dan segala macamnya. Tentu kan ada kondisi sebelumnya yang tadi seperti itu, berubah visi, berubah cara mengelolanya. Ini apa sebenarnya hikmah yang bisa diambil ya dari proses-proses itu yang mungkin bisa bagi para pebisnis yang punya karyawan, betapa satu visi itu penting, satu pola gerak itu penting, mungkin bisa disampaikan.
Terima kasih Tat pertanyaannya. Jadi memang dalam bisnis itu dimanapun tempatnya, yang pertama itu people ya. Jadi bukan produk ya. Bahkan dalam penjualan pun begitu. Penjualan itu bukan produk yang utama tapi people-nya atau timnya. Ya, di kami pun sama, Tat. Bukan di produk kami tapi di tim kami. Kalau kita bicara produksi. Ya. Jadi yang penting menurut kami adalah pengalaman kami itu kita harus betul-betul perhatikan SDM tadi. Tadi sudah saya sampaikan, saya ceritakan. Maka rekrutlah SDM sejak dini dengan baik, dengan standar. Contoh harus ada tes psikologinya. Bisa kita dapatkan di internet atau kita melibatkan psikolog ya. Ya, kemudian ada tes wawancaranya atau kita membuat kriteria-kriteria. Mereka harus bisa ngaji, hafal surat-surat pendek dan sebagainya. Artinya seleksi itu penting gitu, untuk mendapatkan culture yang sesuai dengan yang kita miliki. Ya. Tapi dari itu semua sebuah proses-proses tadi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun visi misi culture yang sudah kita bikin. Itu yang pertama harus kita tentukan adalah kita visi yang melekat dalam diri kita ini betul-betul harus kita perkuat gitu tadi. Dan culture yang ingin kita bangun adalah untuk mendorong dari pencapaian visi tadi. Nah, maka visi kita bagi jadi dua. Ada visi yang sifatnya bisnis dan visi yang sifatnya non bisnis ya. Ya, bahasanya itu bahasanya kalau bisnis itu adalah visi antara atau duniawi, kalau non bisnis adalah visi akhirat. Ini kita bagi menjadi dua ya. Kalau akhirat tentu kita sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah ya, kita tentu mendapatkan surga. Itu salah satunya. Karena kita ingin kita mendapatkan visi yang non bisnisnya ini adalah visi yang terbaik, maka kita terapkan juga dalam visi bisnis kita supaya orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita adalah orang-orang yang mendukung kita untuk mencapai visi yang ultimate kita atau visi utama kita. Seperti itu, Tat. Jadi kita tidak mentolerir mengurangi toleransi terhadap hal itu untuk SDM kita. Jadi strict ya, dalam konteks seleksi sangat strict ya. Ya Tat, bahkan ini terbukti alhamdulillah Tat, itu justru karena kita hidup di masyarakat, ya, perusahaan kita ada di lingkungan banyak orang, banyak desa ya. Di awal-awal itu mereka ada yang ngancam sana, ngancam sini, pengen nggak diterima misalkan. Nah, tapi lama-lama mereka mengerti, mereka kalau masuk pabriknya Pak Naim harus bisa di wajah misalkan, mereka harus bisa ngaji, mereka tahu. Jadi misalkan orang-orang yang nggak bisa ngaji nggak akan kelamar, Tat. Jadi udah seleksi sendiri, seperti itu. Bentar. Kalau konteksnya pasti kan ada dinamika, konflik, manajemen people-nya gimana itu? Oh ya, tadi kita sudah sampaikan di komunikasi tim ya, Tat. Maka komunikasi tim itu harus dipisahkan antara komunikasi bisnis dan komunikasi personal ya. Komunikasi bisnis itu adalah pekerjaan sama personal. Sejak awal sudah kita bangun karena dulu tadi saya sampaikan ketika itu kita campur itu rawan konflik. Ya, contoh nih HRD mau menegakkan aturan memberi sanksi kepada tim. Nah, tim ini ternyata temannya. Ini rawan konflik. Kita pernah mengalami itu, Tat. Ya. Pernah mengalami itu sampai mengadu sana sini gitu ya. Sampai mengadu ke saya juga gitu, Tat. Yang mau dikasih sanksi itu. Padahal itu memang salah misalkan seperti itu. Nah, maka bagaimana saya menghadapi hal itu? Maka kita teguhkan kembali bahwa itu adalah kewenangan dari tim, ya, mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kita tidak mengambil bypass, sudah kalau itu nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Jadi kita intinya harus komitmen untuk menegakkan standarisasi prosedur yang berlaku dalam hal aturan-aturan di perusahaan di semua lini. Seperti itu. Oke, luar biasa nih. Pak Agung gimana? Puas jawabannya? Cukup. Itu ada yang masih nanya di chat ada yang nanya. Oh iya, tadi dari Satria Bajaringan. Ini Pak Bahtiar dari Tegal ini, saya kenal. Ya, jadi bisnis
bisnisnya itu memang di baja ringan. Nah, di pertanyaannya hal fundamental apa yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke bisnis manufaktur? Monggo, Ustaz. Ya, hal fundamental ya. Jadi semua yang saya sampaikan tadi kayak faktor tadi itu adalah fundamental ya. Jadi empat dasar utama ya, 8 ya. Dari semua itu tentu selain misi tim, yang paling utama kita sendiri sebagai leader gitu. Kita harus, kalau kita mau masuk bisnis manufaktur ini untuk masukkan semuanya ya. Kita harus mengetahui semuanya dari A sampai Z. Kita tidak boleh berhenti untuk mengetahui atau berhenti untuk belajar. Dulu saya sering menghabiskan malam-malam saya ya, selain kita urusan ada kajian dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita belajar. Saya belajar, saya orang hukum tapi saya belajar ilmu baja misalkan. Saya belajar perhitungan baja misalkan. Saya belajar gambar desain. Jadi saya mendesain produk-produk saya. Saya belajar teknik mesin misalkan. Saya belajar keuangan seperti itu. Jadi saya pelajari keuangan anak SMK. Jadi saya dulu itu ketika saya menata keuangan tahun 2000-an itu, 2005-2007 itu saya belajar pembukuan SMK Tat. Ya. Saya belajar itu bagaimana membuat laporan keuangan, menata dan lain sebagainya. Ya, menata, pencatatan dan lain sebagainya. Jadi kita harus tidak berhenti belajar. Itu karena untuk di bisnis manufaktur itu semuanya harus diketahui detailnya. Seperti itu Tat. Jadi sebagai leader ini kuncinya harus mau terus belajar ya. Tidak pernah berhenti belajar gitu ya. Dari kuliah hukum masuk ke bisnis manufaktur, urusannya dengan baja gitu ya. Iya Tat. Belajar keuangan lagi dari nol, belajar macam-macam ya terkait dengan semua lini bisnis harus diketahui. Dan ini yang mungkin kadang kita kurang straight gitu, kurang tangguh untuk total kita belajar berbagai hal gitu ya. Ya, saya sarankan ini usia yang masih di bawah 40 ya 35 misalkan. Saya sarankan untuk totality bekerjanya optimalkan gitu. Supaya nanti di usia 40 anak-anak sudah mulai butuh kasih sayang, waktu kita sudah longgar. Jadi dulu saya salah satu motifnya itu. Ya. Jadi total kerja keras, kemudian bangun sistem sehingga di usia 40 bisnis jalan, ownernya bisa melenggang ke Senayan ya insya Allah. Amin. Ya. Politik itu tadi kita apa bisnis? Oh ya, buat bisnis. Fokus. Oke. Siap. Tidak ada lagi pertanyaan? Dari chat belum ada. Dari YouTube mungkin bisa tolong dibantu pantau dari YouTube ada pertanyaan. Saya nggak buka YouTube-nya. Mungkin Pak Agung buka YouTube atau Pak Adi Pras. Nah, kalau belum ada pertanyaan yang lain, saya giliran bertanya ya. Dari tadi saya simpen ini. Nih, saya perhatikan nih dari 2002, ya waktunya masih ada 10 menit aja nih. Dari 2002 fokus di pintu kamar mandi. Kemudian winking door ini ya, ini winking itu bahasa Inggris, tapi juga winking bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawanya ini kan belakang, tapi ini bahasa halusnya orang kalau mau kamar mandi itu bahasa winking. Nah 2016 kemudian 2020 baru membuat variasi produk ya. Nah ini seringkali yang jadi masalah bagi banyak pengusaha adalah godaan gitu ya. Bukan godaan yang lain-lain, tapi godaan opportunity bisnis yang lain gitu ya. Seringkali kita suka melihat rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput kita. Kita sudah main di bisnis saya misalkan pakaian anak, kemudian kok
kelihatannya pakaian busana muslim dewasa ini menarik gitu, akhirnya mencoba ke sana. Atau oh ini ada potensi apa yang di luar bisnis utama kita, pada akhirnya membuat kita tidak fokus, pada akhirnya membuat kita jadi palu gada, apa lu mau gua ada, bisnisnya banyak karena semuanya dicoba gitu ya. Nah ini kiat apa ini yang bisa membuat Ustadz Abu Naim itu begitu fokus itu ya dengan satu lini bisnis ya, pintu kamar mandi, nggak masuk ke yang lain-lainnya, isi kamar mandinya kah atau yang di depan kamar mandinya nggak dimasuki, itu gimana nih Ustadz? Monggo. Godaan itu tetap ada ya, Tat. Sejak awal pun ada ya. Bahkan dulu maka tadi saya sampaikan kita kesulitan mendapat komunitas yang sesuai karena manufaktur ya. Kebanyakan di kalangan kita itu di perdagangan dan di bisnis-bisnis lainnya, makanan dan sebagainya ya. Tapi di manufaktur sangat sedikit. Jadi waktu saya masuk komunitas, saya jarang menemukan orang yang bisa saya cari gitu, berkawan waktu itu. Nah, godaan-godaan itu ada, ya. Godaan-godaan itu kayaknya enak ya, bikin ini gitu ya. Ketika kita ketemu komunitas kan gitu. Nah, namun kita menyadari begini waktu itu, Tat, saya berpikirnya sederhana. Saya seandainya uang saya pun banyak, saya kembangkan ini bisnis saya sekarang itu kurang kok, gitu. Ya, modalku kurang kok, apalagi modalku cuma segini gitu. Ya. Terus saya pikir lagi, uang waktuku itu kalau saya untuk ngurusin ini bisnisku sekarang itu waktuku aja kurang, apalagi ngurusin yang lainnya untuk ngembangin. Saya mikirnya sederhana untuk di sisi di waktu saya, Tat, kemampuan saya sama keuangan waktu itu untuk membentengin saya. Karena saya pengen perusahaan saya besar. Jadi kita tentu yang utama, Tat, untuk bagaimana menahan itu adalah kita harus tentukan goals kita. Goals kita itu mau seperti apa gitu. Ya, kita mau menjadi perusahaan yang seperti apa levelnya. Maka kita perlu benchmark. Benchmark itu mencari contoh perusahaan mana yang sejenis kita yang mau kita jadi tolak ukur seperti itu. Karena saya ingin jadi perusahaan yang besar waktu itu, saya sudah merasakan bahwa saya harus jadi perusahaan yang besar. Artinya saya harus tumbuh gitu, maka saya menahan diri dengan godaan itu. Dan alhamdulillah itu, Tat, godaan-godaan itu hampir tidak berhasil, hampir ya, insya Allah. Ya, luar biasa ini. Karena seringkali kita menemui gitu ya teman-teman yang bingung gitu. Ini mau ngapain lagi, bisnis saya kayaknya sudah stuck gitu ya. Akhirnya bukannya berusaha mencari cara untuk membesarkan usahanya, tapi malah membangun usaha yang lain gitu ya. Atau mungkin terlalu mudah terpengaruh gitu ya. Nah ini luar biasa sekali nih Ustadz Abu Naim, bisa menguatkan diri untuk tetap fokus. Dan saya pernah membaca buku The Power of Focus itu ya, luar biasa. Dan saya banyak menemui pengusaha-pengusaha hebat yang memang dia membangun bisnisnya dengan fokus itu ya, hanya satu usaha saja itu, tanpa usaha-usaha yang lain, dan bahkan hanya satu produk saja tapi menjadi suatu usaha yang besar daripada yang bisnisnya banyak tapi tidak besar-besar gitu ya. Nah, tapi ada juga yang bisnisnya banyak dan menjadi besar juga ada, tapi yaitu ini sebuah khususnya Ustadz Abu Naim ini luar biasa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita langsung tutup saja. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Abu Naim, monggo. Pesan-pesan yang ingin disampaikan ke kita semua. Insya Allah. Sebenarnya sudah antum sampaikan itu tadi terakhir, ya. Ya. Jadi kami mendorong ya, karena kami masuk ke dunia manufaktur itu memang dulu sangat terbatas. Ya, pengalaman kami juga orang-orang yang terlibat dalamnya juga terbatas ya. Namun manufaktur itu adalah bisnis yang tahan terhadap krisis kalau kita serius ya, karena kita bisa menguasai semua dari awal sampai akhir. Ya, tidak banyak bergantung pada orang. Ya, tidak bergantung pada pihak lain, misalnya stakeholder lainnya. Ya. Sehingga bisnis manufaktur itu adalah bisnis fundamental atau sektor real yang paling kuat. Ya. Oleh sebab itu nih saya dorong teman-teman yang punya anak atau dirinya sendiri ya, atau yang lainnya, saudaranya, tangganya yang mau mulai bisnis atau sudah, maka masuklah ke dunia manufaktur.
dan negara-negara maju tumbuh karena manufaktur. Ya, bahkan Singapura sendiri yang mengklaim negara dagang sebenarnya adalah negara manufaktur karena pabriknya di Indonesia, di Malaysia. Ya, mereka mengklaim ekspor A, ekspor B, ekspor C itu dari Singapura karena mereka punya perusahaan manufaktur tapi tempatnya di tempat lain. Ya. Taiwan negara manufaktur, Korea negara manufaktur, Jepang negara manufaktur, bahkan Turki yang mulai sekarang pun masuk ke negara manufaktur. Ya. Jadi negara manufaktur itu adalah fundament yang cukup kuat, bisnis yang cukup kuat. Saya sarankan untuk teman-teman masuk ke dunia ini dan kita bisa saling belajar ya bersama untuk mengembangkan bisnis ini. Dan untuk bisa fokus maka kita harus buat goal yang besar, kita harus cari benchmark ya, perusahaan yang sejenis yang ingin kita contoh yang membuat barang yang sama minimal ya. Produk yang sejenis kita di negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini sebagai salah satu untuk motivasi kita supaya kita tidak berhenti di saat kita awal-awal memulai. Ya. Nah, maka goals yang kita tentukan itu harus ditopang dengan goals yang lebih tinggi, yaitu goals kita ketemu dengan Allah ya, supaya semua dari yang kita lakukan punya nilai, punya kebaikan dan keberkahan. Artinya bahwa yang kita lakukan ini harus betul-betul kita landasi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka insya Allah kesulitan-kesulitan yang kita lalui itu akan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu ya. Dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, tutur kata yang salah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.